Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sahabat petani porang, pada channel Abi Petani Porang. Saya Muhammad Asnawi, petani porang Rembang, Jawa Tengah. Kali ini ingin sharing berbagi beberapa hal pengalaman yang telah kami lakukan. Ini pagi-pagi benar sahabat-sahabatku. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen agar Anda terus mendapatkan notifikasi gratis dari video-video kami terkait dengan budidaya porang. Nah, di depan saya kali ini ada bapak-bapak yang biasa kerja di sini, dan ini tenaga-tenaga handal luar biasa ya. Alhamdulillah. Lek Ben, lagi ketok ning ndi? Ini bapak-bapak pagi-pagi benar sudah terbiasa macul. Ini ladang atau lahan sebelumnya kami jonder sahabat-sahabatku petani porang. Ya, kami loader yang pakai besar itu. Baru ini ditata dengan gundukan-gundukan biar hasilnya nanti rapi. Memang tani porang itu cukup tidak mudah ya, butuh waktu, butuh tenaga yang ulet, butuh ketelatenan, dan tentunya butuh semangat ya di dalam bertani, berdagang, berbisnis, bekerja, menjadi karyawan, menjadi bos, apapun itu kata-kata orang-orang pinter. Katanya harus selalu semangat sahabat-sahabatku petani porang ya, harus semangat terus berkarya, jangan berhenti sebelum berhasil dikembangkan lagi, berhasil terus dikembangkan lagi. Insya Allah porang ini salah satu komoditas unggulan, komoditas terbaik selama ini yang kami alami, karena memang kami sudah beberapa menanam padi, menanam tebu ya. Di atas ini juga tebu ya, padi, jagung, tebu, bahkan melon, brambang, kedelai sudah semuanya kami tanam, bahkan sampai ketela pohong ya, dengan skala kecil maupun skala besar. Itu pun menurut saya itu hasilnya tidak seperti ketika kita bertanam porang, meskipun cukup lama sahabat-sahabatku petani porang ya, lama waktunya maksudnya, dibanding dengan tanaman melon, dibanding dengan tanaman brambang. Ini memang cukup lama karena satu musim. Nah, pengertiannya satu musim itu bukan setahun sahabat-sahabatku petani porang ya, bukan setahun, tapi cukup dengan 5 atau 7 bulan insya Allah selesai. Insya Allah porangnya sudah bisa dipanen. Terserah orangnya kalau mau panen umbi besar atau umbi bibit, itu terserah. Tapi musim itu sebetulnya cukup 7 bulan itu. Nah, kenapa sahabat-sahabat petani porang biasanya susah diajak untuk bertani porang? Karena memang di sini secara umum melihat bahwa bibit itu terjadi mahal, katanya seperti itu. Padahal sebetulnya tidak mahal juga sih ya, tidak mahal juga. Artinya semangat terus, yang penting semangat terus dibangun itu harus ya. Bibit itu sebetulnya tidak mahal, kami katakan seperti itu. Nah, kok bisa Pak katanya 300.000 per kilo, itu di tingkat petani kan mesti berat. Iya benar memang, tapi istimewanya ketika kita mau tanam sekali ya, itu kan sudah bisa panen bibit beberapa kali, itu istimewanya. Nah, kedua kalinya kita harus selalu percaya diri sahabat-sahabatku petani porang. Percaya diri itu penting ya, karena kita adalah makhluk sosial, kita makhluk yang sempurna, kita makhluk lengkap ya, luar biasa, tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Kita punya potensi. Nah, potensi diri itu terus kita gali,
kita kembangkan dengan berbagai tantangan yang ada. Insya Allah kalau kita terus percaya diri, kita maju terus, insya Allah akan menuai sebuah keberhasilan. Ya, itu yang ketiga. Selanjutnya kita harus selalu menjaga, ya, selalu menjaga ini mental keberanian. Itu harus. Kapan mulai? Ya, bisnis yang paling baik atau kerja yang paling baik itu dimulai langsung, jangan hanya diangan-angan. Itu kata orang-orang bijak, ya. Jangan terus diangan-angan. Ketika kita mau tanam, langsung saja tanam, karena kalau kita tidak tanam hari ini, itu akhirnya mundur 1 tahun yang akan datang, karena memang porang itu tidak seperti tanaman yang lain bisa ditanam sewaktu-waktu, tidak. Nah, porang itu tanamnya harus masa-masa kemarau, ya, musim-musim kemarau, bulan 8, bulan 9 sampai bulan 10. Nanti ketika hujan itu sudah tidak tanam lagi. Salah besar. Kalau hujan baru tanam itu biasanya hasilnya kurang maksimal, ya. Saya tidak bilang salah total, enggak, cuman sayogianya baiknya tanam itu selesai di bulan 9, kalau umbi sesuai di bulan 10. Itu yang selanjutnya harus kita mau tetap belajar, ya. Belajar itu penting, belajar bertani, belajar berbisnis, belajar apapun itu penting, dan belajar tidak harus pada satu orang. Banyaklah referensi tambahan, banyaklah membaca buku-buku, dan syukur langsung terjun ke lapangan. Itu belajar yang baik, ya. Ya, belajar cari mentor yang bagus, cari orang yang sudah sukses, dekati, insya Allah nanti dalam berbisnis atau bertani atau apapun lah, berkarya apapun, kalau Anda terus mau belajar, semangat belajar, itu akan membuahkan hasil. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan perintah bahwa belajarlah kalian walau sampai ke negara Cina. Bayangkan secara geografis Arab dengan Cina itu jauh sekali, ya. Utlubul ilma walau bisin, walau sampai negara Cina. Bayangkan Arab dengan Cina itu juga cukup jauh, apalagi ketika itu belum ada transportasi yang memadai. Nah, artinya apa? Memang belajar itu walau mahal harganya harus kita tempuh, seperti orang-orang sukses seperti Widum Waringin, seperti Bapak Chandra Negara, seperti Pipo Hergianto. Orang-orang sukses itu belajarnya juga sampai ke luar negeri. Bahkan kalau kita mau menghitung kos biaya belajar, mulai sekolah SD sampai SMA sampai perguruan tinggi itu pun menghabiskan kos yang cukup mahal. Tapi karena belajar itu tidak boleh ada henti-hentinya. Satu, kedua kalinya belajar jauh yang diberitakan Rasulullah itu kan beda segmentasinya, ya. Arab sama Cina itu tentu beda, sukunya beda, rasnya beda, agamanya. Artinya apa? Belajar itu artinya dengan siapapun kita harus mau, ya, belajar terus. Dan yang penting lagi, berjiwa besar sahabat-sahabatku petani porang, karena bertani porang itu kalau masih di desa itu sendiri itu biasanya dihina, ya, diledek oleh teman, oleh kawan. Tani kok porang itu nggak bisa dimakan, tani kok porang itu lama, hasilnya seperti apa, yang beli siapa, dan yang lain-lain. Itu susah memang, ya. Tapi harus tetap rendah hati. Kalau Anda mau sukses, rendah hatilah walau ada yang menghina. Jangan lantas terpancing, Anda ikut marah, tapi bersabarlah, karena sabar itu akan menuai hasil yang cukup bagus. Insya Allah demikian. Sahabat-sahabatku petani porang, selamat pagi, selamat berkarya. Itu sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan, sedikit pengalaman yang bisa kami berbagikan hari ini. Tak lupa kami doakan Anda semua selalu sukses dan semangat selalu. Intinya tanam porang itu harus konsisten, harus istiqomah, harus mau belajar, harus terus
belajar mencari ilmu, dan tentunya harus dengan kesabaran yang baik. Sekian, jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Jika ada kelebihan itu dari Tuhan, jika ada kekurangan itu kesalahan dan sedikitnya ilmu kami. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.